Traveling bersama MK Travel, sahabat bisa memilih negara mana yang akan menjadi tujuan. Kami menyediakan beberapa negara seperti Mesir, Palestina, yang ada Masjidil Aqsa-nya, Jordan. Itu adalah satu paket dalam 12 hari. Kemudian juga ke Maroko dan Spanyol yang ada di satu paket, itu dalam 12 hari. Untuk negara-negara lainnya, tidak lupa harus mengunjungi Turki, karena Turki ini pesonanya luar biasa. Negara ini terletak di dua benua. Jadi Turki yang seluas itu ada sisi Asia dan ada sisi Eropa. Disinilah bagaimana kita bisa melihat keindahan Turki. Program Turki ini kami kemas dalam program 9 hingga 10 hari. Dan tidak hanya Istanbul yang dikunjungi, tapi juga dari Istanbul, Kapadocia dengan air balonnya, kemudian juga ada Pamukkale dan lain-lain. Nah, negara lain yang bisa dikunjungi adalah Uzbekistan. Uzbekistan ini dulu bekas jajahan Uni Soviet. Jalan-jalan ke Uzbekistan bagaikan jalan ke peradaban lain karena bangunan dari abad 15 masih ada. Bagaimana Uzbekistan terkenal dengan banyak madrasahnya. Madrasah yang dari abad ke-15 sampai sekarang masih ada, dan ada satu madrasah yang masih dipakai untuk sekolah atau belajar agama. Uzbekistan ini mayoritasnya beragama Islam, 90% beragama Islam. Dan indahnya hubungan satu sama lain itu sangat baik. Walaupun mereka tidak bisa berbahasa Inggris, tapi body gesture, gimana kita mengucapkan salam, itu luar biasa. Satu hal yang saya suka dari Uzbekistan, selain harganya yang murah dan sama dengan Indonesia, makanannya sudah pasti halal karena mayoritasnya yang beragama Islam. Beda kalau kita ke Spanyol. Di Spanyol kita harus pilih makanan karena di hotel kadang sarapan paginya pun tidak menjamin adanya halal. Tapi Uzbekistan luar biasa. Entah kita makan pagi, siang, malam, baik di restoran maupun di hotel, insya Allah semua sudah halal. Uzbekistan itu ada yang menarik, yaitu salah satu kotanya yang namanya kota Bukhara. Sahabat, kota Bukhara ini adalah kota kelahirannya Imam Bukhari, salah satu perawi hadis yang sangat terkenal dan termasyhur. Kepintaran beliau untuk menghafal ribuan hadis yang kemudian dijadikan satu buku, itu semua berasal di Bukhara. Hingga akhirnya beliau meninggal di Samarkand, kota lain dari Uzbekistan. Samarkand. Nah, Samarkand ini salah satu kota di Uzbekistan yang sangat terkenal. Kenapa? Karena salah satunya ada makamnya Imam Bukhari. Nah, makam ini yang tadinya tidak dikenal oleh orang banyak, atas salah satu peranannya presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno almarhum. Akhirnya makam ini direnovasi, diperbaiki, dan sampai saat ini dikunjungi oleh banyak wisatawan asing. Kalau ke Uzbekistan, kita harus kunjungi Samarkand ini. Selain itu, Samarkand juga salah satu dari jalur sutra. Salah satu jalur sutra yang dilewati pada masa perdagangan di era masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang lagi berada di makamnya Imam Bukhari, tepatnya di kota Samarkand. Nah, di makam ini kita bisa melihat museum, masjid itu, dan lihat di sana itu adalah monumen yang kubahnya hijau. Di bawahnya monumen itu ada makam jauh di bawah tanah. Di Uzbekistan kita akan mengunjungi 3 kota yang sangat terkenal, yaitu Bukhara, Tashkent yang sekarang menjadi ibu kotanya, dan Samarkand. Pergi ke Uzbekistan ini seolah-olah kita akan masuk ke peradaban lama, bagaimana Islam di masa lalu. Sahabat MK bisa pilih Uzbekistan ini sebagai salah satu destinasi yang patut dikunjungi. Program 9 hari kami
hanya membutuhkan biaya sekitar 20 jutaan. Itu sudah all in termasuk makan 3 kali, kemudian tiket pesawat. Satu lagi yang seru dari Uzbekistan adalah jika kita mengunjunginya di musim salju, sekitar Desember, Januari, Februari. Di musim salju ini kita bisa bermain ke Pegunungan Uludag. Pegunungan Uludag luar biasa indahnya dan kita akan kagum dengan ciptaan Allah. Salah satunya ada resort yang akan kita kunjungi bersama, yaitu Amir Soy Resort. Kita bisa bermain ski di sana, belajar karena mereka akan menyewakan alat ski dengan instrukturnya langsung. Kemudian kita bisa juga bermain tubing, yaitu seluncuran dengan balon gitu dari puncak atas bukit sampai meluncur ke bawah. Dan kita juga bisa berkuda dan naik quadricycle atau mobil beroda 4 di sana. Itulah pesonanya Uzbekistan. Jadi kunjungi negara Islam yang banyak kita bisa dapati pelajarannya di sana, barulah kita kunjungi negara lain yang Allah ciptakan. Jadi gimana Uzbekistan di musim salju? Dingin. Dingin. Muslim country, seluruh makanan 100% halal. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salju turunnya cukup deras ya, seperti kalau di Jakarta hujan gerimis. Nah ini gerimisnya salju ya. Ini yang lagi kita tunggu-tunggu. Mana sini? Mana menye-menye. Nah. Jadi gimana Uzbekistan di musim salju? Dingin. Dingin, seru. Harus ke Uzbekistan kalau mau salju karena di sini MT Travel insya Allah akan mengadakan kembali tour seperti ini ya, musim salju, dan juga nanti kita sama juga bikin tour Uzbekistan saat blossom. Musim semi. Maret. Kalau musim salju program kami itu adanya di bulan Januari, Februari. Ini Februari awal loh dan masih salju. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Eropa ya untuk salju. Ya cukup yang dekat-dekat saja ke Uzbekistan. Jakarta Tashkent penerbangan lebih kurang 8 jam. 8 jam saja, dan sekarang sudah ada direct dari Jakarta ke Tashkent. Dan ini no visa loh, jadi gampang. Cuman siapin paspor aja. Ya. kalau direct cuma 6 jam. Direct 6 jam, kita berangkat jam 10 kemarin, sampai di sini jam 4 pagi, langsung bisa explore. Soklah ke Uzbekistan, ini salah satu negara muslim dengan jumlahnya berapa? Teman-teman yang mau dibikinin grup 90%. kecil seperti kami hanya jalan berempat, bisa hubungi kita juga ya. Nah, Anytime kita mau private tour buat keluarga juga bisa. boleh, liburan juga boleh. Ajak deh anak-anaknya di sini, Kota Bukhara luar biasa. Banyak sejarah Islam. Bisa kontak di nomor bawah nih. Nah, Saya ini juga sebagai tour guide Yeay. Indonesia, saya juga mau ajak semua orang Indonesia ke taksi saja ya. Cari Irkin, cari Uzbekistan He's the best. is the Paling best. bagus. Paling bagus. Muslim country, seluruh makanan 100% halal. Yo. Terima kasih banyak Bang MT Travel.